Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab nu dimuliakan ku Allah. Kita dari kawan dangu radio ini bahasa Indonesia. Jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang alam para malaikat yang mulia. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas akhlak para malaikat. Poin terakhir adalah malaikat itu tawadhu dan pemalu. Kita lanjut bagaimana ibadah dan amal para malaikat. Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat dan memberi tugas kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas yang agung, yang besar, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Baik di dunia, di alam, di muka bumi ataupun di langit. Tugas yang Allah berikan kepada mereka adalah tugas yang Allah sesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Sudah kita jelaskan, malaikat itu memiliki kekuatan yang besar, ukuran tubuh yang juga sangat besar, sesuai dengan tugas yang harus mereka laksanakan. Ada yang memikul arsy besar. Ada yang harus menjaga langit, menjaga gunung, hutan, lautan, dan seterusnya. Nah, tugas yang Allah berikan kepada mereka menyebabkan alam ini berjalan secara seimbang dan sempurna. Langit tanpa tiang tapi tidak runtuh. Semua benda-benda langit yang besar, matahari, bulan, bintang beredar pada orbitnya tanpa melenceng arahnya, tanpa berubah arahnya, tanpa berubah kecepatannya, tanpa berubah jarak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya. Pokoknya berjalan secara teratur dengan keteraturan yang sempurna. Jadi ini yang menyebabkan alam jagat raya ini tetap beredar secara serasi, seimbang dan sempurna. Allah menjaga para malaikat dari perbuatan dosa dan maksiat. Seolah-olah perintah yang Allah berikan kepada mereka itu disebut dengan perintah kauniyah yang tidak bisa diingkari, didurhakai atau diselisihi. Jadi para malaikat diberi kemampuan untuk melaksanakan semua tugas Allah, tapi tidak diberi keinginan untuk membantah dan tidak diberi kemampuan untuk membantah. Tidak diberi keinginan untuk durhaka dan tidak diberi kemampuan untuk durhaka. Berbeda dengan jin dan manusia.
diberi perintah dan larangan, tapi juga diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Makanya banyak manusia dan jin yang mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Ada setan juga yang mengganggu, ada kelemahan pada diri jin dan manusia berupa rasa malas, sakit, dan yang lain-lainnya. Itu bisa menjadi penghalang. Makanya kalau ada jin dan manusia ketika diperintahkan tetap melaksanakan dengan sepenuh hati, ketika dilarang tetap menjauhi larangan itu, dia akan diberi pahala atas amalnya. Dan kelak diberi balasan surga. Siapa yang mengabaikan perintah dan melanggar larangan, dia dosa dan akan diazab. Itu jin dan manusia. Adapun malaikat diberi kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi tidak diberi kemampuan untuk membantah dan tidak diberikan keinginan untuk membantah. Makanya ketika malaikat melaksanakan perintah Allah, karena tak ada halangan, tak ada rintangan, tak ada godaan, dilaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan, tanpa haroyam, tanpa malas, tanpa kelemahan, tanpa ada keinginan untuk ingkar, maka malaikat dalam melaksanakan yang Allah perintahkan tidak dipahalai. Karena tidak ada rintangan dan halangan. Dengan demikian malaikat maksum dari dosa, tidak pernah salah. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Anbiya mulai 26 sampai 29. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yashfa'una illa liman irtada. وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak. Yang dimaksud anak di sini adalah para malaikat. Kata Allah, Maha Suci Allah. Allah nggak punya anak. Para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Dan mereka selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan para malaikat itu tidak akan memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Dan para malaikat tunduk patuh kepada Allah karena takutnya mereka kepada Allah. Maka siapa di antara para malaikat yang berkata bahwa aku adalah sesembahan selain Allah, kami akan balas dia ke dalam Jahannam, dan itulah pembalasan bagi kaum yang zalim. Ini ayat menyatakan malaikat itu tidak pernah ingkar, tidak pernah dosa, tidak pernah durhaka, tidak pernah membantah. Maksum mereka itu. Dalam At-Tahrim ayat 6 Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman,
jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Di atas neraka itu ada para malaikat yang kasar dan kuat. Kasar artinya tidak punya belas kasihan. Karena Allah mencabut rasa belas kasihan dari hati para malaikat penjaga neraka. Karena tugas mereka apa? Nyiksa. Kalau nyiksa ada rasa kasihan mual teganya. Dicabut rasa belas kasihan. Bengis. Syidad. Kuat tubuhnya walaupun ada dalam neraka tidak terbakar, tidak kepanasan, tidak tersiksa. La ya'sunallaha ma amarum. Mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Al-malaikatu ibadullahi mukramuna indahu fi manazil aliyatin wa maqamatin samiyah. Wa hum lahu fi ghayati ta'ah qawlan wa fi'lan. Wa la yataqaddamuna bayna yadayhi bi amrihi wa la yukhalifunahu fima amarahum bih. Bal yubadiruna ila fi'lih. Wa huwa ta'ala ilmuhu muhitun bihim fala yakhfa alaihi minhum khafiyah. Para malaikatlah hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Kedudukannya sangat tinggi. Dan mereka sangat agung dan luhur. Mereka berada di dalam puncak ketaatan baik ucapan ataupun perbuatan. Mereka tidak pernah mendahului perintah Allah, tidak pernah menyelisihi syariat Allah, bahkan mereka langsung melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan ilmu Allah meliputi mereka, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Nas tadi, ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Allah memberikan tugas ibadah kepada para malaikat dan amalan-amalan yang agung, dan Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka dari dosa, penyimpangan, pengingkaran ataupun penentangan. Makanya mereka disebut hamba-hamba Allah yang mulia. Berkata Imam As-Suyuti, maksud Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang salah satunya kitab Jalalain, tafsir Jalalain itu disebut Jalalain artinya dua jalal. Karena dikarang oleh dua ulama namanya Jalaluddin. Satu Jalaluddin As-Suyuti, satu Jalaluddin Al-Muhalla. Imam Jalaluddin As-Suyuti punya tafsir Ad-Darul Manthur. Tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Punya kitab berkaitan akidah dan manhaj namanya Al-Amru Bil-Ittiba' wan Nahyu Anil Ibtida'. Ulama besar dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Berkata Imam As-Suyuti dan beliau mengutip pendapat Al-Qadhi Iyad. Seluruh ulama sepakat bahwa seluruh malaikat itu maksum. Tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Mereka berada di dalam tingkat yang mulia dan tinggi yang tidak bisa dicapai oleh makhluk manapun. Tapi ada sebagian orang yang salah faham, yang menyatakan malaikat aja mungkin salah. Ini kesalahfahaman dari beberapa ayat yang disalahfahami, disalah tafsirkan.
Di antaranya ada yang menyatakan iblis bangsa malaikat tuh durhaka. Karena Allah menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian. Semua malaikat sujud kecuali satu, iblis. Aba wastakbara. Dia enggak mau sujud dan takabur. Nah, jadi malaikat disuruh sujud, iblis enggak mau. Ini menunjukkan iblis dari golongan malaikat. Tuh ada, iblis adalah malaikat yang durhaka. Kata mereka. Ini keliru besar. Iblis bukan dari kalangan malaikat. Iblis itu bangsa jin. Karena dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua sujud kecuali iblis. Iblis itu golongan jin. Dia durhaka kepada Allah, kepada Rabbnya. Jadi iblis itu jin. Bukan golongan malaikat. Terus malaikat mah diciptakan dari cahaya, iblis mah dari api. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api. Nah, dan jin diciptakan dari api. Dan iblis berkata ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dari sini jelas iblis itu bukan bangsa malaikat, tapi bangsa jin. Adapun ayat yang menyatakan, ingat ketika kami berkata kepada malaikat sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Illa huruf illa iblis di sana disebut illa munfasil. Munfasil itu pengecualian yang menjelaskan yang dikecualikan itu tidak termasuk golongan itu tuh. Golongan yang disebut di awal. Jadi pertama para malaikat dikumpulkan, iblis ada juga di sana. Sujud di semua kalian ke iblis. Malaikatnya sujud. Sujud kalian ke Adam. Semua malaikatnya sujud. Iblis yang ada di sana nggak mau sujud. Dan iblis bangsa jin yang sama dikumpulkan di sana, tapi tidak mau sujud kepada Adam. Nah, ini menjelaskan bahwa tidak ada malaikat yang durhaka karena iblis bukan termasuk golongan malaikat. Ini syubhat pertama terbantah. Kedua, ada lagi yang menyatakan ada malaikat yang durhaka. Tuh contohnya Harut dan Marut. Harut dan Marut teh siapa? Kita kan sudah menjelaskan ya tentang siapa Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Dari langit, iya, namanya jadi turun. Turun mah dari mana? Dari atas ke bawah. Dari langit. Malaikat penduduk langit. Dua di antaranya diturunkan ke muka bumi. Namanya Harut dan Marut. Wa ma anzalna 'alal malakaini wa ma anzala 'al malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan ada dua malaikat yang kami turunkan di Babilonia. Namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut ditugaskan oleh Allah turun ke muka bumi untuk menguji kadar keimanan manusia.
Yaitu disuruh mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir ini keburukan. Siapa yang mempelajarinya, kafir dia. Karena isi sihir adalah mengabdi beribadah kepada syaitan dari kalangan bangsa jin. Jadi Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut ke muka bumi sebagai ujian bagi manusia untuk mengajarkan sihir. Siapa di kalangan manusia yang mau belajar sihir, diingatkan dulu oleh Harut Marut. Innama nahnu fitnatun falat takfur. Kami ini hanya ujian bagi kalian. Jangan kamu kafir dengan mempelajari sihir ini. Jadi setiap akan ada yang belajar sihir diperingatkan, ingat, kamu kafir loh. Kami ini hanya ujian dari Allah ya. Tapi siapa di kalangan manusia yang kekeh, ngeyel, ingin belajar sihir, padahal tahu konsekuensinya, tahu akibatnya bahwa itu kafir, ajarkan. Itu perintah Allah kepada Harut dan Marut. Dan Harut dan Marut menurut perintah Allah ini. Jadi diajarkan ilmu sihir kepada manusia yang mau mempelajari setelah diingatkan. Dan itu atas perintah Allah. Maka Harut dan Marut tidak durhaka dengan mengajarkan sihir. Malah taat. Karena apa? Karena Allah yang perintahkan. Sama dengan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Apa sujudnya malaikat ke Adam itu? Durhakanya malaikat tuh harusnya sujud ke Allah. Tapi kok ke Adam gitu. Apakah malaikat itu durhaka? Tidak. Malaikat itu taat. Karena Allah yang perintahkan agar sujud ke Adam. Malah iblis yang disuruh sujud ke Adam. Tapi tidak mau. Itulah yang disebut durhaka. Sama Harut Marut disuruh untuk mengajarkan sihir. Oleh Allah. Diajarkan. Durhaka apa taat? Taat kepada Allah. Ini menjadi dalil bahwa Harut dan Marut tidak durhaka kepada Allah. Walaupun mereka mengajarkan sihir, tapi itu dilakukan atas perintah dari Allah sebagai ujian bagi manusia. Ini syubhat yang kedua terbantah. Bahwa nggak ada malaikat yang durhaka, termasuk Harut dan Marut. Bukan malaikat yang durhaka, tapi malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedua. Ketiga, ada lagi orang yang menyatakan ada malaikat durhaka. Tersirat di dalam ayat surah Al-Anbiya 29. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz zalimin. Siapa saja di kalangan para malaikat yang berkata, aku adalah sesembahan selain Allah, ayo sembah aku, maka kami balas dia dengan jahannam. Itulah balasan bagi orang yang zalim. Jadi kalau ada malaikat yang mengatakan, ayo sembah saya gitu. Itu malaikat bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukankah malaikat kebal dengan api? Kebal itu dikebalkan oleh Allah. Kalau dicabut kekebalan namanya pasti tersiksa. Manusia juga ya ada yang dikebalkan dari api oleh Allah. Siapa? Malaikat Ibrahim diduruk tekalah ngahod-hod atau tirisin. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sanes malaikat Ibrahim. Sokat caletot. Ya. Nabi Ibrahim, ya orang biasa. Kita
Termasuk Nabi Muhammad SAW kalau kena api mah panas. Ini Nabi Ibrahim tidak. Tapi kalau umpamanya malaikat durhaka mengatakan saya sesembahan selain Allah, saya sembah, Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nah, apakah ayat ini mengandung makna mungkin ada malaikat yang durhaka? Sebagian orang iya begitu, tapi ini syubhat, ini keliru. Dijawab oleh para ulama, diterangkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, wal ma'na annahum ma'a karamatihim ala Allah law idda'a ahadun minhum anna lahul haqqu min sarfin fi sarfi syai'in min huquqillahil khasah bihi ilaihi lakana musyrika wa kana jazaohu jahannam. Makna ayat ini bahwa para malaikat sekalipun mereka mulia, agung, tapi seandainya di antara mereka ada yang ngaku-ngaku punya hak untuk disembah, hak yang harusnya hanya dimiliki khusus oleh Allah, tapi dia mengklaim, mengaku punya hak untuk disembah, maka malaikat itu musyrik. Dan balasannya jahannam. Nah, ini tidak berarti malaikat mungkin saja salah, musyrik, tidak. Karena pengandai-andaian tidak harus terjadi. Seperti andai saya punya sayap, bisa terbang, saya makan kakalayangan. Ini pengandaian mungkin terjadi? Tidak mungkin terjadi. Tidak semua pengandaian terjadi. Mungkin terjadi, mungkin. Tapi ada yang mustahil terjadi. Seperti contoh, andai saya punya uang, maka saya akan umroh atau haji. Ini pengandaian ini mungkin apa tidak? Mungkin. Tapi ada pengandaian yang tidak mungkin. Andai saya punya sayap, saya akan kakalayangan, akan membuat sarang di pohon gitu. Ini pengandaian mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Dan pengandaian yang mustahil ini banyak digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh umpamanya ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 81. Allah menyatakan, Qul in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidin. Katakan oleh Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak itu. Allah memakai pengandaian, seandainya Allah punya anak. Katakan oleh Muhammad kepada manusia, seandainya Allah benar punya anak, benar-benar Allah, anak Allah, aku yang akan pertama kali menyembahnya. Ini pengandaian ini mungkin apa tidak terjadi? Tidak mungkin. Mustahil Allah punya anak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pertama. Kedua, para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW diutus untuk menegakkan tauhid, memberantas syirik. Ini menunjukkan syirik itu luar biasa, dahsyatnya pengaruh buruknya itu. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya kamu, hai Muhammad, musyrik, batal semua amal-amal kamu. Seandainya Nabi Muhammad melakukan perbuatan syirik, batal. Apakah mungkin Nabi berbuat syirik? Mustahil. Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Walain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah aku wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelumnya,
Kalau kamu musyrik akan terhapus semua amal baikmu dan kamu pasti akan termasuk manusia yang rugi. Ini pakai seandainya kamu musyrik, batal semuanya, semua amalnya. Apakah ini pengandaian ini adalah mungkin terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi musyrik. Dan sampai akhir hayatnya beliau tetap bertauhid. Bahkan ancaman ini tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada seluruh nabi, seluruh rasul. Para nabi, para rasul itu ibadahnya luar biasa hebat dan agung. Tapi seandainya mereka musyrik, semua ibadahnya terhapus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 84-88. Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah ketika menjelaskan tentang para nabi, wa min dzurriyyatihi Daud, di antara turunan para nabi itu adalah Daud. Terus disebut Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Itu semua jadi nabi. Kata Allah, itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Walau asyraku, seandainya para nabi tadi musyrik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka terhapuslah seluruh amal yang pernah mereka lakukan. Jadi semua itu pakai seandainya. Seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembahnya. Seandainya Nabi Muhammad musyrik, gugur terhapus semua amalnya. Seandainya seluruh nabi itu musyrik, gugur terhapus semua amalnya. Itu pengandaian. Apakah pengandaian itu mungkin terjadi? Mustahil terjadi. Sama dengan pengandaian malaikat. Kata Allah, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam." Seandainya ada di kalangan malaikat yang berkata, "Aku adalah sesembahan selain Allah," niscaya malaikat itu akan kami masukkan ke dalam jahannam. Ini pengandaian. Tapi pengandaian yang mustahil terjadi. Sama dengan mustahilnya Allah punya anak. Sama dengan mustahilnya para nabi musyrik, itu mustahil. Jadi ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 29 tadi yang menyatakan seandainya ada di kalangan malaikat yang berkata aku adalah sesembahan selain Allah, ayat ini tidak menjadi dalil bahwa malaikat mungkin salah, mungkin musyrik, mungkin durhaka. Tidak, ya. Mustahil malaikat itu salah, mustahil malaikat itu durhaka, sama dengan mustahilnya Allah punya anak, sama dengan mustahilnya para nabi musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian terjawablah syubhat tadi. Intinya para malaikat maksum. Malaikat terjaga, terpelihara dari dosa, dari kesalahan, dari penyimpangan. Dan bahaya itu kalau malaikat itu jangankan durhaka, lalai dalam perintah Allah. Kata malaikat itu kata Allah itu edarkan bulan bintang pada orbitnya ya, jangan sampai ada yang melenceng. Terus umpamana lalai atau ada bintang yang mengkol. Dari apa? Dari garis edarnya, tubrukan sama bintang yang kiamat atunya. Bahaya kalau malaikat durhaka, hancur alam jagat raya ini. Kalau malaikat lalai, bisa terganggu keseimbangan hidup di alam jagat raya ini. Alhamdulillah Allah memelihara mereka dari maksiat,
dari dosa, dari kelalaian, dari kesalahan. Dalam malaikat selalai manusia, selalai bangsa jin kan manusia disuruh sholat, ada yang tidak mau sholat atau sholat tapi diakhir-akhirkan. Disuruh saum nggak mau gitu ya. Jin manusia begitu. Kalau malaikat disuruh oleh Allah terus lelet, aduh bahaya. Bisa hancur alam jagat raya ini ya. Alhamdulillah malaikat dijaga dari kesalahan dan mereka maksum. Intinya malaikat Allah ciptakan untuk ibadah dengan beragam ibadah yang bervariasi bermacam-macam, ibadah dengan kualitas sempurna dan maksimal, tak ada kesalahan, tak ada kekurangan, tak ada kekeliruan. Beda dengan manusia, setiap ibadah tiada kesalahan nanti. Ada aja kekurangannya. Sok. Ketika kita sholat, sempurna nggak sholat kita? Tidak. Dari aspek niat, ada yang niatnya untuk dunia sholatnya. Mudah-mudahan mun rajin sholat mah rizkinya dilancarkan. Ada yang gitu? Dari aspek kehusuan mah komo lah, hese ini. Dari aspek mutaba'ah, gerakannya harus seperti Nabi SAW, komo itu mata. Banyak yang asal-asalan. Tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Ya. Jadi banyak kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah. Maka pantas setelah beres ibadah kita istighfar. Beres sholat, salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak udah maksiat aja. Emang betul kita bermaksiat dalam sholat. Maksiatnya karena kekurang khusyuan. Kekurang ikhlasan, kurang sempurna dalam menunaikan hak Allah. Itu maksiat loh. Pantas atau istighfar ya. Nah, jadi intinya malaikat diberikan kewajiban untuk ibadah dan mereka tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak, untuk lalai. Karena itulah ibadah mereka ibadah jabaliyah. Maksud ibadah jabaliyah adalah ibadah yang mau tidak mau pasti mereka lakukan, tidak bisa tidak. Beda dengan manusia. Manusia mah ibadahnya ibadah syar'iyah. Kita diberi keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Kata Allah, sholat. Kata kita, enggak bisa. Tidak sholat, enggak dipepeg gitu. Nanti aja diazab. Sekarang apa sajakah jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh malaikat? Kita berikutnya ini akan membahas bentuk dan jenis ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Apakah sama dengan yang kita lakukan sholat, saum gitu, umroh, haji, zakat dan seterusnya? Ini yang kita akan bahas. Tapi nanti hari Senin yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya untuk menjelaskan, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Ya kita masuk ke sesi tanya jawab seperti biasa dari jamaah yang hadir bapak-bapak dulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Pak Ustadz. Ini kalau seorang orang tua misalkan udah mendidik anaknya dengan benar, terus dia itu masih melakukan misalkan kedoliman atau berbuat dosa gitu. Apakah disebut orang tua tidak berhasil mendidiknya? Terus apakah dosa itu orang tuanya masih kena dosa itu walaupun dia udah dewasa, udah benar mendidiknya? Mohon penjelasan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang tua sudah mendidik anaknya secara baik dan benar. Suami sudah mendidik istrinya dengan baik dan benar. Tapi ayawe istri anu durhaka atau anak-anaknya durhaka. Kalau sudah maksimal, apakah pertama, apakah ini mungkin gitu ya? Yang kedua,
apakah si orang tua atau suami itu tetap menanggung dosa istri dan anaknya? Iya. Pertama kita lihat realita. Ada nggak orang tuanya soleh, anaknya durhaka? Ada? Ada. Contoh yang nyata siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Anaknya durhaka. Kanan. Istrinya durhaka. Nabi Lut juga demikian. Nabi Ibrahim ayahnya durhaka. Ya. Nabi Muhammad SAW paman-pamannya menjadi penentang dakwahnya. Sudah didakwahi? Sudah. Dididik? Ya. Dibina? Ya. Ada. Apakah mereka menanggung tanggung jawab? Ya, akan ditanya. Tapi sudah dijawab, saya sudah maksimal. Sudah berupaya sebaik mungkin, tapi tetap durhaka. Sudah all out, sudah dug hulu pet nyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, tisuk jedur nabikan kasore jeder, eta budak dididik, tapi angger durhaka. Ya, kalau sudah ada hujjah begitu, ada alasan begitu, sudah upaya maksimal, itu berarti takdir Allah atas anak itu. Itu yang pertama. Kedua, sekarang dirinci. Kalau sejak kecil anak dididik, terus dikondisikan lingkungan suasana di rumah, terdidik baik. Mungkin nggak anak durhaka. Padahal mereka tidak gaul di luar, tidak terpengaruh. TV dipareman, ya, internet dibatasi, diawasi. Main sama anak-anak juga dipilih, ya. Dididik di rumah. Mungkin nggak anak itu durhaka? Nggak mungkin. Kalau memang seperti itu. Ya. Nah, kecuali begini, sejak kecil, SD, SMP, SMA dididik, dipesantrenkan, diawasi, soleh. Lulus SMA masuk perguruan tinggi di kota lain, kos. Diawasi pakai telepon, pakai WA, pakai media sosial. Tapi di belakang itu si anak salah gaul. Gaul dengan orang-orang yang nggak benar, akhirnya lama tahun terpengaruh menjadi buruk di luar pengawasan orang tua. Orang tua sudah mengawasi, tapi ada manusia mainnya pinter. Umpama lagi hang out dengan teman-temannya di kafe nyanyi-nyanyi, kirining oleh orang tuanya di video call. Wah, ke masjid heula. Mah lagi di masjid tuh. Padahal masjidnya dekat. Beres, oh alhamdulillah. Baik-baik ibadah ya, siap gitu. Belanjang dewe. Pinternya anak teh. Pinter nggak bohong. Nah umpamanya begitu tuh. Luntur. Karena apa? Karena salah gaul. Ingat, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum ayya khalil. Seorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Orang itu sudah wanti-wanti, awas jaga pergaulannya. Awas jaga imanmu, awas jaga agamamu. Sudah wanti-wanti begitu. Tapi di belakang pengawasan orang tuanya, ternyata begitu. Jangankan orang tua biasa. Nabi Muhammad SAW sudah mendidik sahabatnya sedemikian rupa, tapi setelah beliau meninggal, ada nggak sahabatnya yang murtad? Ada. Ada nggak sahabatnya yang mengadakan kebidahan? Ya ada. Kata Nabi SAW di akhirat, ketika ada orang yang diusir dari telaga, dari haud, nggak bisa minum, ya, ada yang diazab. Kata Nabi, Rabbi ashabi. Ya Allah, ini sahabatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sampai Rasul SAW menyatakan, ya, aku menjadi pengawas bagi mereka madum tupi fihim. Selama aku berada di tengah mereka. Fa idza tawaffatsaini
kunta anta raqiba alim. Ketika engkau mewafatkan aku, engkaulah menjadi pengawas. Nabi SAW lepas tangan. Begitu juga orang tua yang sudah benar-benar mendidik, mengawasi, membimbing, tapi di belakang itu anaknya cari-cari kesempatan terus, akhirnya tergelincir dalam dosa. Maka orang tuanya sudah lepas tangan. Karena dia sudah maksimal berusaha. Tapi agar tidak demikian, kenapa anak itu bisa lepas dari pengawasan orang tua? Pertama, mungkin azab bagi orang tua. Mungkin orang tua ada kesalahan dari aspek lain. Oleh Allah diazab, azabnya itu dengan didurhakakannya anaknya sehingga bikin pusing. Para ulama zaman dahulu menyatakan, kalau aku bermaksiat, dampak buruk maksiatku terlihat dari kedurhakaan istri, anakku, dan para pembantuku, bahkan binatang tungganganku. Jadi kalau para ulama zaman dahulu, istrinya durhaka, anaknya membantah, pembantunya nggak taat, mikir ini azab Allah kepada saya. Pasti karena maksiat. Lalu taubat dari dosa-dosanya. Introspeksi, dia salah, oh iya tobat. Akhirnya istrinya baik lagi, anaknya baik lagi, pembantunya taat lagi, binatang tunggangannya juga normal lagi. Iya mah ditaikan kedeprak gitunya si kuda teh. Dikanya dikalah ngajareh teh juralit atau tiguling. Nah, jadi dampak dosa itu terlihat dari perilaku orang terdekat kita. Istrinya, anaknya, pembantunya, bahkan kendaraan kita. Mobil, motor, mogokan, kade, seueur dosa mungkin. Atau ada yang mah weteh teu mogok wae kejejes teh kempes. Mungkin kempes nu weteh? Mungkin sanajeus mobil mewah hargana 100 miliar oge aya anu hampir 1 triliun oge tuh mobil tuh. Nu 800 miliar mobil hiji tuh bayangkan. Mungkin kempes? Mungkin gitunya. Atau teu kempes, teu mogok, jeret, teu nyenggol. Mungkin. Aya wae masalah. Itu azab Allah. Mungkin saja disebabkan karena dosa dari aspek lain. Pertama itu. Kedua, perhatikan rezeki yang kita berikan kepada anak kita. Sumbernya halal apa haram. Mungkin saja walaupun kita mengawasi anak kita, tapi kita kasih dari yang haram. Dampak buruknya na'udzubillah. Coba introspeksi, periksa dari aspek ini. Ya. Barangkali kebandelan anak walaupun dididik, walaupun dibimbing, disekolahkan, diawasi dengan kata, cari-cari kesempatan untuk bersenang-senang yang bersifat dosa dan maksiat, mungkin sumber rezeki yang kita berikan kepada dia. Hati-hati. Jangan sampai ada yang tertelan, termakan, tergunakan atau terberikan kepada mereka. Ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada, mangga. Bismillah. Ya. Semoga Ustadz diberi kesehatan, Amin wa iyyakum. berkeluarga, dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin wa iyyakum. Ada titipan pertanyaan. Kalau dalam berdoa kan harus memuji Allah dan bersalawat gitu ya. Katanya kalau di dalam sholat tahajud, setelah beres tahajud ada doa dalam sholat al-Isra. Itu disunahkan atau tidak, baca dulu ya Hayyu ya Qayyum terus bersalawat baru baca doa tahajud. Begitu juga di dalam sholat witir sebelum doa witir baca itu dulu. Ada sunnahnya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Di dalam sholat dianjurkan berdoa. Betul. Kapan? Di semua gerakan sholat boleh. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika duduk, ketika sujud. Sebenarnya yang paling afdal adalah ketika sujud. Sujud mana? Sujud mana aja. Enggak hanya sujud terakhir. Boleh sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir sama. Karena itu jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'akthir fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Ya. Termasuk dalam sholat tahajud, iya itu yang paling utama. Kalau dalam sholat fardu susah kita untuk berdoa panjang karena berjamaahnya. Kecuali kalau ibu-ibu sendirian di rumah, mah enggak dalam sholat fardu. Kalau laki-laki berjamaah enggak bisa. Karena jadi makmum baru juga subhana rabbiyal a'la 3 kali mau doa sudah langsung takbir imam. Maka kita wajib ikut takbir. Jangan imam udah takbir kita doa terus. Imam sudah sujud lagi kita masih sujud pertama. Enggak boleh. Kewajiban taat kepada imam lebih utama daripada berdoa. Berdoa itu sunnah. Berdoa dalam sujud sunnah. Jangan sampai mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Nah, dalam tahajud sendirian boleh. Dalam sujud silakan. Ya. Apakah disunnahkan sholawat? Iya. Karena Nabi SAW mendengar ada orang berdoa dalam sholatnya. Tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ta'ajjala hadha. Orang ini terburu-buru dalam berdoanya. Karena dia tidak solawat kepadaku dalam doanya. Itu dalam sholat. Apakah dianjurkan membaca doa dalam surah Al-Isra? Iya. Mulai dari Al-Isra ayat 79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Terus wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Maka Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini efek tahajud, orang itu akan Allah muliakan dunia akhirat. Waqul, dan katakan olehmu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Baca doa ini. Kapan? Bisa dalam tahajud, bisa dalam sujud. Bisa juga seusai tahajud, Assalamualaikum, angkat tangan doa. Salah satu doanya ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini disunahkan ya karena Al-Quran itu ya dibolehkan untuk dibaca. Dan apakah disunahkan untuk memuji Allah dulu dan sholawat? Iya. Awali oleh sholawat, tutup dengan sholawat. Setelah kita dalam sujud berdoa selesai, termasuk doa meminta dunia, boleh. Ya Allah umpamanya bebaskan saya dari hutang kalau kita punya hutang. Ya Allah sembuhkan penyakit saya, boleh. Terus setelah itu ditutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah baru kita takbir dan tahiyat. Ya. Jadi dibolehkan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan Harut dan Marut, ada ilmu ya hipnotis. Apakah itu bagian dari sihir itu? Dan kemudian dalam akhir-akhir ini ada aplikasi untuk hipnotis itu, misalnya untuk pengobatan kayak hipnoterapi. Ada juga yang hipnotis untuk menjual
bisnis kayak hypnoselling gitu, Pak Ustadz. Tapi dasarnya itu hipnotis itu. Apakah itu termasuk sihir dan apakah itu diperbolehkan? Syukran wa jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Apakah hipnotis termasuk sihir atau tidak? Wallahu a'lam. Saya belum mendalami ilmu hipnotis. Tapi suatu saat saya berobat ke seorang dokter. Teman saya SMA. Dia lulusan Unpad, kemudian melanjutkan pendidikan kedokterannya ke Belanda, ke Amerika. Di Amerika dia menemukan bahwa pengobatan yang terbaik adalah herbal, bukan kimia. Kimia itu racun dan itu bisnis para politikus dunia untuk membiayai apa? Ya, kegiatan kepentingan politik mereka. Obat itu mahal-mahal dan disebar ke seluruh dunia. Intinya begitulah. Nah, dia juga menguasai mempelajari tentang ilmu jiwa. Nah, termasuk dipelajari hipnotis. Kata dia, ada 2 jenis hipnotis. Ada hipnotis yang hanya sekedar penanaman sugesti. Dalam ilmu psikologi itu ada. Jadi diberi sugesti tertentu yang kuat dan mempengaruhi orang itu sehingga orang itu menuruti apa aja yang dikatakan oleh si penghipnotis dan mengalami hal-hal yang di luar nalar dia. Seperti umpamanya, kalau umpamanya saya hitung sampai 3, kamu lupa kepada namamu 1, 2, 3, tek. Ditanya, kamu dari mana? Dari siapa namamu? Lupa. Kalau temanmu siapa? Ini si Ujang, ini si Asep. Namamu? Lupa. Bisa? Bisa. Itu penanaman sugesti. Kalau ini sekedar ini dan untuk kebaikan boleh. Ini jenis pertama. Jenis kedua ada lagi yang sihir. Kalau sihir itu memakai bantuan jin dan sifatnya instan. Salaman, lihat mata saya, tidur, langsung tidur. Ya, seperti itu. Atau lihat kalau umpamanya saya cekeskan korek api, kamu tidur, cekes, tidur. Ada kemungkinan ya memakai bantuan jin. Itu yang kedua. Yang ketiga itu trik. Si pasien ini sudah dikontak, kamu harus acting ya. Kalau disuruh tidur, acting tidur. Nanti kalau dalam tidur saya tanya-tanya, jawab yang lucu-lucu. Sudah disetting demi hiburan. Ditayangkan dan menghasilkan uang dari sana. Ya, nah termasuk kalau lihat api kamu harus tidur. Tapi ada kadang-kadang yang nggak kuat cakakak batal lagi. Itu kelihatan actingnya. Ya, tapi jenis hipnotis yang mengandung sihir ya ada. Yang mana yang mengandung sihir, yang mana yang hanya penanaman sugesti, wallahu a'lam. Saya belum mendalami masalah hipnotis ini. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, nanti kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.